Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kami dari kelompok 3 dapat melaksanakan Zoom. Selawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita kirimkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Fani Rahmatina Rahim, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah kurikulum fisika sekolah menengah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai dokumen kurikulum, yang mana beranggotakan saya sendiri, Melviani Saputri, dengan NIM 21033024 selaku moderator, dan teman saya, Fitrianingsi dengan NIM 21033014. Saya Halimatul Faradila dengan NIM 21033017. Saya Merindi Putri Islami dengan NIM 21033025. Dan saya Muhammad Faki dengan NIM 21033026. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan. Untuk pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh Merindi Putri Islami. Kepada Merindi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang dokumen 1. Bab 1 terdiri dari yang pertama, latar belakang. Istilah observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat dan memperhatikan. Landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2012. Adapun tujuan pengembangan KTSP, pengembangan kurikulum di SMAN 1 Limo Kota Kampung Dalam adalah mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, dengan kemampuan intelektual. Adapun prinsip pengembangan KTSP, beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang, dan jenis pendidikan. Selanjutnya, tujuan pendidikan dasar menengah. Melahirkan suatu visi, misi, dan tujuan sekolah harus memperhatikan sumber daya yang ada, input siswa, penghasilan orang tua, dan lingkungan yang diaplikasikan dengan tujuan nasional pendidikan. Adapun visi satuan pendidikan yaitu cerdas, kompetitif, berlandaskan IMTAK dan IMTEK, serta peduli lingkungan. Misi satuan pendidikan
menyiapkan lulusan SMA untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, meningkatkan prestasi dalam bidang ekstrakurikuler, menciptakan lulusan yang mampu maju berkelanjutan dengan jati diri beriman. Selanjutnya tujuan SMAN 5 Kota Kampung Dalam. Tujuan sekolah sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri, serta terwujudnya perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, bertanggung jawab dalam berintegrasi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Selanjutnya bab 3. A. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum SMA meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun, mulai kelas 10 sampai dengan kelas 12. B. Muatan lokal. Jenis muatan lokal yang diintegrasikan, strategis, integras, pelaksanaan mulak. C. Pengembangan diri. Pengembangan diri yang dipilih berupa kegiatan ekstrakurikuler, pelayanan konseling, dan pembiasaan serta alasan pemilihan. Terdapat kegiatan ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Terdapat program pengembangan diri, serta pengembangan diri yang dipilih sesuai dengan karakteristik, potensi, minat, bakat, serta kondisi sekolah. D. Beban belajar. Deskripsi sistem pembelajaran yang digunakan, pengaturan alokasi waktu pembelajaran, pengaturan beban belajar, tahun masuk, program tahunan, dan kompetisi minimum. Selanjutnya yang E, ketuntasan belajar. Mekanisme, prosedur, dan analisis penetapan KKM, langkah-langkah penetapan KKM, ketuntasan belajar yang dirumuskan diperkirakan sudah mempertimbangkan kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas dan dukungan sumber daya manusia yang tersedia. Adapun kesimpulan dari dokumen 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan intelijen, emosional, serta spiritual dan kecakapan hidup bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Merindi. Selanjutnya yaitu dokumen 2. Yang mana dokumen 2 ini berisi tentang silabus, kompetensi inti dan kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Dan dokumen 3 berisi tentang RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, identitas mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang keempat, indikator. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Selanjutnya materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Selanjutnya menganalisis dokumen 1, 2, dan 3 kurikulum. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Salah satu tujuan negara, sebagaimana dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk merealisasi kecerdasan tersebut, tidak lahir dengan sendirinya. Diperlukan upaya dan komponennya, salah satu upaya dan komponen penting itu adalah pendidikan. Keberadaan pendidikan berfungsi sebagai jembatan untuk merealisasi tujuan bangsa. Pendidikan berperan penting dalam mewujudkan kecerdasan sekaligus mengangkat harkat martabat bangsa agar sejajar dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan pendidikan tidak berjalan statis, tetapi berkembang dinamis
Perkembangan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Rumusan masalah. 1. Apa saja yang terdapat pada dokumen 1 kurikulum? 2. Apa saja yang terdapat pada dokumen 2 kurikulum? Yang ketiga, apa saja yang terdapat pada dokumen 3 kurikulum? C. Tujuan penulisan. 1. Untuk mengetahui tentang pembagian pada dokumen 1 kurikulum. Yang kedua, untuk mengetahui tentang pembagian dokumen pada dokumen 2 kurikulum. Ketiga, untuk mengetahui tentang pembagian pada dokumen 3 kurikulum. D. Manfaat penulisan. Yang pertama yaitu dapat mengetahui tentang isi dan pembagian pada dokumen 1, 2, dan 3 kurikulum. 2. Dapat mengetahui dan menganalisis hasil telaah dari instrumen kurikulum dokumen 1, 2, dan 3. Untuk selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Halimatul Faradilah. Kepada Halimatul Faradilah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi mengenai bab 2 yaitu kajian teori. 1. Instrumen pembinaan penyusunan dokumen 1 yang terdiri dari 1. Cover atau halaman judul, yang kedua lembar pengesahan, yang ketiga daftar isi, yang keempat bab 1 struktur dan muatan kurikulum, yang ketujuh bab 4 kalender pendidikan, yang ke-8 bab 5 penutup, dan yang ke-9 lampiran. Yang kedua, instrumen penelaah kurikulum sekolah dokumen 2 yang meliputi 1. Silabus, yang kedua kompetensi inti dan dasar, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat kegiatan pembelajaran, yang kelima indikator, yang keenam penilaian, yang ketujuh alokasi waktu, dan yang ke-8 sumber belajar. Nah, yang ketiga yaitu instrumen penelaah kurikulum sekolah dokumen 3 yang meliputi 1. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang kedua identitas mata pelajaran, yang ketiga kompetensi inti dan kompetensi dasar, yang keempat indikator, yang kelima tujuan pembelajaran, yang keenam materi ajar, yang ketujuh alokasi waktu, yang ke-8 metode pembelajaran, yang ke-9 kegiatan pembelajaran, yang ke-10 sumber belajar, dan yang ke-11 penilaian hasil belajar. Selanjutnya yaitu bab 3 metodologi, yang terdiri dari A. Prosedur kegiatan. Prosedur kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis dokumen 2 dan 3 ini yaitu yang pertama, membuat surat izin observasi melalui website FNIPA Office. Yang kedua, mengurus surat izin observasi ke Kajur dan Dekan FNIPA UNP. Yang ketiga, mengurus surat izin observasi ke salah satu sekolah tujuan observasi. Yang keempat, mendapatkan izin observasi dari pihak sekolah. Yang kelima, melakukan observasi ke sekolah dengan pengambilan dokumen 1, 2, dan 3 kurikulum pada pihak sekolah. Yang keenam, menganalisis isi pada dokumen 1, 2, dan 3 kurikulum. Dan yang terakhir yaitu membuat laporan hasil analisis dokumen 1, 2, dan 3 kurikulum. B yaitu informasi sekolah. Sekolah yang kami analisis yaitu SMAN 15 Kota Kampung Dalam dengan NPSN 10305566 dengan alamat lengkap yaitu terletak di Campago, Kecamatan 5, Kota Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dan status sekolah adalah negeri. Untuk mengetahui lebih banyak info mengenai sekolah ini bisa mengunjungi email smankamdal@yahoo.co.id atau website http://smankamdal.sja.id. Selanjutnya yaitu bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis dokumen 1 yang terdiri dari 1. Visi sekolah. Visi sekolah adalah cerdas, kompetitif, berlandaskan IMTAK dan IPTEK, dan peduli lingkungan. Yang kedua, misi sekolah menjadi dasar program pokok sekolah dengan menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah. Dan yang ketiga yaitu tujuan sekolah. 1. Tercapainya peningkatan rata-rata nilai ujian nasional. Yang kedua, terwujudnya peningkatan jumlah lulusan yang diterima di perguruan tinggi negeri.
Yang ketiga, terlaksananya bimbingan siswa berprestasi melalui layanan khusus. Yang keempat, terlaksananya perkembangan potensi peserta didik secara optimal. Dan yang kelima, yaitu terlaksananya kreativitas siswa di bidang seni, olahraga, dan berpikir ilmiah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, yaitu struktur kurikulum. Struktur kurikulum SMA meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun, mulai dari kelas 10, kelas 11, sampai kelas 12. Untuk kelas 10, 11, dan 12, struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan atau SKL dan kompetensi inti atau KI, serta kompetensi dasar atau KD yang sesuai untuk semua mata pelajaran. Yang kelima, yaitu struktur muatan lokal. Jenis muatan lokal yang diintegrasikan pelaksanaan muatan lokal untuk SMAN 15 Kota Kampung Dalam tahun pelajaran 2021 atau 2022, yaitu mulok yang terintegrasi Al-Quran dan pengintegrasian pendidikan Al-Quran dan budaya alam Minangkabau yang dimaksud di atas adalah memasukkan nilai-nilai Al-Quran dan budaya alam Minangkabau yang sesuai dengan materi pelajaran ke dalam proses pembelajaran melalui KD yang relevan pada mata pelajaran. Dan yang keenam itu struktur pengembangan diri. Sekolah melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa dengan menyediakan layanan ekstrakurikuler wajib, yaitu pendidikan kepramukaan, menyediakan layanan ekstrakurikuler pilihan meliputi usaha kesehatan sekolah atau UKS, Palang Merah Remaja atau PMR, kelompok ilmiah remaja atau KIR, olahraga, kesenian, pembinaan kegiatan keagamaan, dan lainnya sesuai dengan kondisi dan potensi sekolah, dan serta menyediakan bimbingan karir. Itulah materi yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Halimatul Faradila. Untuk selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fajri. Kepada Muhammad Fajri dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur dan beban belajar. Sekolah mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi. Yang A yaitu bentuk pendalaman materi yang diatur berupa kegiatan, pengarahan materi, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. B. Terdapat kegiatan penugasan terstruktur berupa pendalaman materi pembelajaran oleh siswa yang dirancang oleh pendidik dan waktu penyelesaiannya ditentukan oleh pendidik. Yang C. Terdapat kegiatan mandiri tidak terstruktur berupa pendalaman materi pembelajaran oleh siswa yang dirancang oleh pendidik dan waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh siswa. Yang kedelapan yaitu penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Untuk deskripsinya yaitu yang A, kenaikan kelas dan kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Pendidik. Yang kedua yaitu pertimbangan penentuan kelulusan siswa. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, ujian sekolah. Yang ketiga, ujian sekolah berstandar nasional. Yang keempat, penilaian sikap. Yang kelima, penilaian pengetahuan. Yang keenam, yaitu penilaian keterampilan. Berikutnya yaitu analisis dari dokumen 2. Identitas mata pelajaran atau tema pembelajaran, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Materi 3 pembelajaran, kegiatan pembelajaran indikator pencapaian kompetensi, penilaian alokasi waktu dan sumber belajar. Kesesuaian KI dan KD materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pembelajaran, kompetensi penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.
Yang kedua yaitu KI dan KD. Yang kedua yaitu KI dan KD. KI dan KD memuat rumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai dengan standar isi, urutan berdasarkan hakikat konsep disiplin ilmu dan tingkat kesulitan materi. Keterkaitan antara KI dan KD ada kesesuaian antara KD dengan kompetensi labus lainnya. Materi pembelajaran kegiatan, pembelajaran indikator pencapaian, kompetensi penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang ketiga yaitu materi pembelajaran. Memuat materi pembelajaran benar secara ilmiah, materi pembelajaran mendukung pencapaian KD atau selaras dengan KD, sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Bermanfaat bagi peserta didik. Yang keempat yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran memuat tentang rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan. Untuk mencapai KD, urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hakikat konsep materi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur penciri dan mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi. Kegiatan memuat aktivitas belajar yang berpusat pada siswa atau belajar secara aktif. Yang kelima yaitu indikator. Indikator memuat penanda tercapainya KD yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur dengan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan kompetensi-potensi daerah. Indikator dirumuskan dengan kata kerja operasional yang dapat diukur dan diamati, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Setiap KD dikembangkan menjadi beberapa indikator. Yang keenam yaitu sistem penilaian. Penilaian memuat tentang terdapat berbagai teknik penilaian. Teknik penilaian yang dipilih sesuai tuntutan indikator melampirkan contoh alat penilaian yang sesuai dengan indikator. Yang ketujuh yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu memuat tentang alokasi waktu sesuai dengan cakupan kompetensi. Yang kedelapan yaitu sumber belajar. Sumber belajar didasarkan pada kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta materi ajar. Kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi, sumber belajar yang bervariasi. Selanjutnya yaitu analisis dokumen 3. RPP memuat yang pertama yaitu wajib disusun oleh seorang guru. Yang kedua disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Yang ketiga yaitu kompeten RPP, identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Yang keempat yaitu pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu pembelajaran. Pembelajaran mencakup mengenai pendahuluan, inti, dan penutup, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Yang kedua yaitu identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran memuat tentang meliputi satuan pendidikan, kelas semester, program keahlian mata pelajaran atau tema pelajaran, dan jumlah dari pertemuan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Muhammad Fajri.
Untuk selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Fitrianingsih. Kepada Fitrianingsih dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 3. KI dan KD. KI dan KD memuat A. Rumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai dengan standar isi. B. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan tingkat kesulitan materi. C. Keterkaitan antara KI dan KD. D. Ada kesesuaian antara KD dengan komponen silabus lainnya atau materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Memuat A. Penanda tercapainya KD yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang B. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Yang C. Indikator dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan diamati yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. D. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. E. Setiap KD dikembangkan menjadi beberapa indikator. Minimal satu KD ada 2 indikator. F. Tingkat kata kerja dalam indikator lebih rendah atau setara dengan kata kerja dalam KD maupun KI. Lima, tujuan pembelajaran. Memuat, menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 6. Materi ajar. Memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, alokasi waktu, sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Yang kedelapan, metode pembelajaran, memuat sesuai dengan situasi dan kondisi peserta didik, sesuai dengan karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran, dan metode pembelajaran bervariasi. Yang kesembilan, sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada KI, KD, materi ajar, dan kegiatan pembelajaran. Yang ke-10, penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Bab 5, kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dokumen 1, 2, dan 3, kurikulum SMA N15 Kota Kampung Dalam, dapat diperoleh beberapa kesimpulan, antara lain, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19. Yang B. Usaha kepala sekolah dalam rangka implementasi kurikulum 2013 perlu ditingkatkan, utamanya pada mindset guru dan peserta didik. Guru diharapkan selalu berusaha untuk melaksanakan program sesuai dengan perencanaan yang dibuat sebelumnya, misalnya pelaksanaan ulangan harian, media yang digunakan, dan jenis tagihan. Proses pembelajaran perlu dikembangkan, terutama strategi mengajar, variasi metode mengajar, dan guru dapat melaksanakan penilaian otentik. Next.